pada kesempatan video kali ini merupakan video pembahasan lanjutan dari video sebelumnya. Kemarin kita telah membahas tentang peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Nah, sekarang kita akan membahas Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Seperti apa? Mari kita simak bersama videonya, cermati, dan jangan lupa untuk siapkan buku paket SKI-nya dan buku tulis untuk mencatat materi video pembelajaran ini. Alangkah baiknya sebelum kita mulai kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Apa sih itu khalifah? Nah, khalifah berasal dari bahasa Arab yaitu khulafa. Dibentuk dalam bentuk jamak berubah menjadi khalifah yang artinya itu pengganti. Dalam bahasa istilahnya disebutkannya yaitu pemimpin. Nah, bisa dikatakan khalifah secara harfiah artinya para pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam selanjutnya dengan mengikuti petunjuk dan jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu bahwa Khalifatur Rasyidin, khalifah pertama pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, dilanjutkan khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Pelajaran Bina Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 6. Video ini merupakan video lanjutan dari pembahasan video sebelumnya ya. Kelas 6 kita masih belajar di pelajaran 1 Khalifah Utsman bin Affan. Kita kembali ke peta konsep. Bahwasannya kemarin kita pada video sebelumnya telah membahas silsilah Utsman bin Affan, kepribadian Utsman bin Affan, dan pada video sebelumnya kita telah membahas peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam, A, B, dan C. Pada video ini kita akan membahas bagian D selanjutnya, yaitu tentang Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Sebelum kekhalifahan Utsman bin Affan, Khalifatur Rasyidin dipegang oleh Umar bin Khattab. Tentunya kalian telah tahu kan siapa Umar bin Khattab? Nah, sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat atau meninggal, beliau Umar bin Khattab menunjuk tim, membuat sebuah tim yang terdiri dari 6 orang sahabat. Siapa saja? Yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ke-6 sahabat ini ditunjuk sebagai tim oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, tugas tim ini bertugas dari ke-6 ini bertugas untuk memimpin musyawarah perihal penunjukan dan pengangkatan khalifah selanjutnya. Yaitu tugasnya itu 6 orang sahabat ini ditunjuk untuk menjalankan atau memimpin musyawarah untuk siapa khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab sebagai pendamping atau pengawas dari kekhalifahan ini atau pengangkatan khalifah selanjutnya ya, bersama Abdullah bin Umar. Nah, saat itu setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal, musyawarah tersebut dilakukan dengan diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Dari ke-6 tim tersebut, 6 orang itu dari tim ditunjuk sebagai ketua adalah Abdurrahman bin Auf. Dijalankannya musyawarah tentang pengangkatan siapa setelah Khalifah Umar bin Khattab.
hasil musyawarah ternyata seimbang antara yang memilih Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah, karena Abdurrahman bin Auf ini seorang ketua musyawarah, melihat Utsman bin Affan itu lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib, maka Abdurrahman bin Auf menetapkan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Mendengar keputusan tersebut, Ali bin Abi Thalib dengan besar hati menerima keputusan musyawarah. Karena ini adalah jalan terbaik. Tapi, dalam ketetapan itu disetujui oleh anggota tim dan berbagai pertimbangan. Karena tidak asal-asal untuk memilih atau menunjuk khalifah selanjutnya. Setelah Khalifah Umar bin Khattab, telah diputuskan bahwa hasil musyawarah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Dan beberapa pertimbangan bahwasannya Utsman bin Affan telah terkenal sebagai seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW. Saat perjuangan Islamnya, Utsman bin Affan sangat membantu Rasulullah ya, dalam perang Tabuk ataupun dalam segi dana ataupun yang lainnya ya. Telah kita bahas pada peran Utsman bin Affan di video sebelumnya. Kemudian juga Utsman bin Affan termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk agama Islam atas ajakan Abu Bakar, seorang sahabat juga, atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga pertimbangan suara dan para sahabat serta para pemuka Ansor dan Muhajirin. Pertimbangan suara itu dilakukan dari para sahabat dan pemuka Ansor dan Muhajirin, kaum muslimin. Ditetapkanlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga untuk menggantikan Umar bin Khattab. Karena yang pertama, khalifah pertama adalah Abu Bakar. Sedangkan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kemudian khalifah ketiga untuk menggantikan yang kedua adalah Utsman bin Affan. Lalu kapan sih Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah? Nah, maka pada hari Senin akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah bertepatan tahun 644 Masehi, Utsman bin Affan dibaiat di hadapan umum sebagai tanda bahwa Utsman bin Affan telah resmi menjadi khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab. Dan Utsman bin Affan ini menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Nah, itu tadi kita telah membahas Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Ya, telah membahas Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Sampai sini kalian sudah paham kan? Kemudian kita akan membahas perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Seperti apa sih perjuangan Utsman bin Affan setelah menjadi khalifah? Tentunya banyak rintangan dan tantangannya ya. Dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi salah satu bukti jasa ya. Jasa Utsman bin Affan dalam membangun agama Islam menjadi lebih baik lagi, menjadi kokoh dan semakin kuat. Yang pertama ya adalah pembangunan Masjid Nabawi. Nah, yang kita tahu bahwa Masjid Nabawi ini didirikan di kota Madinah. Ya. Masjid Nabawi ini dilakukan untuk Masjid Nabawi ini didirikan untuk ukhuwah Islamiyah, beribadah dan menjadi pusat pemerintahan Islam saat zaman Rasulullah SAW. Masjid Nabawi ini didirikan oleh Rasulullah SAW saat setelah hijrah ke Madinah ataupun Yastrib. Di masjid inilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipersaudarakan. Nah, kemudian dalam perjuangan Khalifah Utsman bin Affan pada Rabiul Awal tahun
pada Rabiul Awal tahun 29 Hijriah, Utsman bin Affan melakukan perluasan atau perbaikan dalam membangun Masjid Nabawi. Jadi diperluas dan diperbaiki ya. Dan Masjid Nabawi ini diperindah, dipercantik oleh Utsman bin Affan. Nah, mohon maaf ya, ini merupakan Masjid Nabawi yang sekarang. Terlihat mewah kan? Masjid Nabawi itu diperluas, dipercantik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dari tiang-tiangnya yang dibuat dari batu bundar, atapnya dari kayu, dan dindingnya diukir dengan ukiran kayu, ukiran yang indah. Sampai sini semoga kita bisa memahami dan mencermati video pembelajaran ini ya. Alhamdulillah, selesai sudah pada video pembelajaran kali ini. Kita telah membahas Utsman bin Affan dianggap menjadi khalifah dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dalam pembangunan Masjid Nabawi. Pada video selanjutnya kita akan membahas perjuangan Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan jasa-jasa Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya seperti apa ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alangkah baiknya setelah belajar kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.